Halo warga Batam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir kembali di tengah-tengah kita Bapak Azhari Hamid. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat. Kayaknya nggak asik nih manggil Bapak nih, manggil Abang aja asik nih. Abang. Jadi biar kelihatan muda terus nih Bang ya. Bang Azhari Hamid, beliau adalah kita tahu sama-sama beliau adalah pemerhati lingkungan hidup, hadir lagi di tengah-tengah kita di AMS Batam. Untuk diskusi terkait sampah yang ada di Kota Batam. Menyambung yang kemarin nih Bang ya. Ini nyampah lagi. Nyampah lagi kita, tapi kita bukan sampah Bang ya. Jadi Bang, permasalahan sampah ini menjadi perhatian kita lah sama-sama di sini ya. Karena kita lihat masih banyak di lokasi-lokasi tertentu itu, di titik-titik tertentu itu sampah masih menumpuk. Artinya pengolahan sampah ini belum maksimal ya Bang. Oke. Masih banyak yang numpuk di itu. Masih ada Bang, kita ada jalan lah beberapa ke daerah, masih di kawasan Sekupang lah Bang. Mungkin di kawasan lain ada atau enggak kita belum tahu nih. Oh, iya. Kalau kemarin banyak Bang. Ini Sekupang. Ini ya di lingkup Sekupang karena AMS itu kan aliansi anak muda Sekupang, kata ada yang bilang anak muda Sekupang Pak. Jadi kita melihat dari segi Sekupang dulu lah. Memang Sekupang sih nggak begitu kelihatan dari segi jalan raya ya, bersih, tempat kita bersih. Kemudian mungkin di pelosok-pelosoknya Bang, di rumah-rumahan, ada di jalannya, ada sebagian itu Masih yang ribut masalah sampah kan? Udah damai. udah damai ya, udah damai ya, udah bagus. Jadi menjadi PR pemerintah ya, bagaimana mengatasi sampah ini. Bersihlah Kota Batam. Namanya Kota Batam kan dijuluki Madani ya, Kota Madani ya Bang. Batam Kota Madani. Batam Kota Madani. Menurut Abang nih, tunggu sebentar Bang. Siap. Kita menyambut Natal ini, menyambut Natal. Apa sampaikan ya? Halo warga Batam. Dalam rangka menyambut Hari Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, kami, pimpinan media serta redaksi AMS Batam mengucapkan selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Menyambut Natal, kita bicara sampah itu. Tapi kita nggak nyampah. Jangan nyampah di hari Natal. Jangan nyampah di hari Natal. Baik. Ada pertanyaan lagi Bang terkait sampah ini Bang, masih terkait sampah juga lagi. Iya. Apa yang menyebabkan permasalahan sampah di Kota Batam ini menurut Abang sebagai pemerhati lingkungan hidup ini Bang? Ya. Jadi yang paling krusial kalau masalah sampah ini adalah volume sampah yang besar yang dihasilkan masyarakat Kota Batam. Iya. Apakah itu rumah tangga, komersial ataupun industri, itu cukup besar. Iya. Sementara TPA kita 47 hektar itu ya mungkin separuhnya itu sudah digunakan untuk menampung sampah selama ini. Nah, jadi antara daya tampung TPA dengan volume sampah yang masuk ke sana itu kayaknya nggak sebanding. Iya. Itu kayaknya yang menjadi persoalan, ditambah lagi keterlambatan distribusi dari TPS ataupun dari rumah-rumah tangga ke TPA itu masih banyak kendala kalau saya lihat. Mungkin bisa kendala dari transportasinya yang sudah banyak yang tua, walaupun memang kemarin ada penambahan 14 unit yang baru ya. Yeah. Cuma begini, ada ironis waktu kemarin yang antrian yang panjang beberapa hari ke belakang itu. Iya. Nah, dari sekian panjang antrian yang saya lihat itu ketika saya dari kebetulan saya ada dari Pumbur menuju ke Batam Center. Pas saya lewatin itu karena paginya udah hujan. Iya. Nah, saya pikir ini pasti permasalahan baru lagi untuk sampai ke lokasi penimbunan. Itu dari sekian banyak antrian mobil itu, mobil yang baru itu cuma satu atau dua cuma gitu. Yang lainnya masih mobil lama gitu. Artinya mobil baru apa enggak digunakan? Nah, itu yang saya nggak paham. Nah, Oke. Mobil yang baru itu hanya dua dari sekian panjang antrian itu. Mobil yang baru malah mungkin satu aja bahwa yang sempat saya lihat. Kalau itu memang
masih mobil-mobil lama itu yang kalau ada teman-teman di Batam bilang itu mobil transformer ya. Mobil transformer yang kita kalau ada di belakangnya itu harap-harap cemas dan Iya. waspada itu. Apalagi yang pengguna motor ini ya bang, Oh, iya. baunya, aduh. Mungkin kalau baunya, kalau dia pas nikung dia langsung oleng gitu. Iya, habis. Nah jadi kalau saya lihat itu secara garis besarnya itu persoalannya itu ya, daya tampung TPA yang sudah semakin kecil, ditambah lagi dengan dicari kesebandingannya dengan volume sampah yang satu hari 1.200 ton bos. Nah ini masalah. Apalagi Regularitasnya untuk masuk ke sana juga membawa masalah. Gitu. apalagi Itu pertama. apalagi kalau di kota Batam ini ya, pada hari besar orang mudik terus balik lagi ke sini, kadang-kadang bawa keluarga lagi datang ke sini ya. Ya, Artinya masyarakat Batam ini untuk saat sekarang ya bisa jadi bukan tidak mungkin akan bertambah terus ini. kan ada saya bilang tuh waktu di pertemuan pertama. Iya. Volume masyarakat kita itu sekarang produksi sampah per orang itu hampir 1 kilo per orang per hari. Iya. Jadi ada empat orang dalam rumah tangga itu, ayah ibu dengan 2 anak, itu udah hampir 4 kilo. 3 kilo ke atas itu udah pasti. Iya. Nah, berapa sekarang warga Batam? Wah, sekarang 1 sudah juta 1 juta ya, 1.300.000 berapa gitu ya? Kali 3 kilo. Wah, belum kita kali-kalikan ya bang. Ya kan? Terus bang, ada lagi nih bang, apa yang Pemko Batam sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Batam menurut abang? Ya, sejauh ini pemerintah memang sudah itu kan menjadi komitmen di awal pelantikan wali kota kemarin kan. Kita tahu dengan semangatnya Pak Wali dan Ibu Wali itu, mereka bahkan bilang tidak harus menunggu 100 hari kerja. Kita ini jadi sampah menjadi prioritas. Tanggal 18 November kita lihat, ya kan? Tanggal 18 November terpaksa dilakukan rapat dengan Kapolres, mungkin Dandim juga dan semua Mustida di tingkat kabupaten kota di tingkat kota Batam untuk masang sampah kan. Kasihan juga sih saya melihat jadi bingung saya mau coba apa benar ya Pak Wali dengan Bu Wali ini sudah komitmen dengan rencana dia semula bahwa sampah ini ya, harus menjadi prioritas penanganan mereka di saat mereka. Karena kalau menurut saya ya, dengan komposisi Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang didukung oleh hampir mayoritas partai ini cara politik pikir ya. Iya. Seharusnya nggak susah ya. Maksudnya nggak susah gimana? Nggak susah. Kan sekarang ada Danantara mau memberikan pembiayaan untuk pengelolaan sampah secara nasional. Ada 4 lokasi yang sudah siap untuk dikucurkan dana untuk desa. Ada Semarang Raya, Jogja Raya, Denpasar Raya, satu lagi Medan Raya. Ini 4 wilayah ini sudah dipastikan mendapat pembiayaan untuk pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik. Mungkin di daerah besar dulu, Pak. Nah, Batam kenapa nggak bisa dapat? Iya. Dengan komposisi politiknya itu kenapa Batam nggak bisa dapat? Batam dengan 1.300 penduduk dan sampahnya 1.200 ton per hari harusnya dapat loh. Apalagi perbatasan ini Pak. Batam dengan Singapura dekat sekali nih. Betul. Itu yang saya bingung. Kenapa Batam nggak bisa dapat ini program dari Danantara itu? Hampir 100 triliun Danantara itu mengucurkan dana untuk sampah ini aja. Waste to Energy Project PSEL-nya itu. Wow. Kenapa Batam nggak dapat? Iya. Dari 33 provinsi yang jadi 33 kota, bukan 33 provinsi, 33 kota yang diajukan kemarin untuk mendapat pembiayaan untuk pengelolaan sampah dari Danantara itu, berakhir kan 4. Iya. Kenapa Batam untuk masuk ke 10 besar atau 7 besar aja nggak dapat. Ini makanya saya bingung. Pak Wali, Bu Wali, mereka orang-orang yang sangat dekat dengan pemerintah pusat. Nanti saya bingung kok bisa Batam nggak dapat. Parah loh Batam ini masalah sampah. Saya bilang tadi,
penduduk kita 1.300.000, 1.300.000 orang, sampah kita 1.200 ton per hari. Emang waste to energy ini seperti apa sih, Bang? Waste energy ini kan kita mengelola sampah secara kolektif ya. Jadi sampah itu langsung masuk ke warehouse, langsung masuk ke pabrik, itu langsung diinsinerasi. Kemudian dari hasil insinerasi itu kita mendapatkan manfaat energi, energi. Nah ini kan artinya sekarang kita tidak perlu lagi memilah-milah sampah di lapangan, ini harus di apa. Di semua sampah itu blok masuk. Semua tuh, Semua. apapun naik ke nasi basi kah, apakah itu semua bisa masuk. Terutama yang masih punya kalori tinggi itu seperti kayu, besi, apa itu masuk semua. Besi bisa masuk ya? Bisa. Dan itu dibakar dengan suhu tertentu, itu akan menjadi energi dan menjadi energi listrik. Tapi kita ini bicara sampah nih, Bang. Iya. Lingkungan. Dan proses pembakaran atau apanya itu ada dampaknya untuk lingkungan nggak? Dampak kan bisa diminimalisir. Oke. Artinya gini, itu kan tentu dia nanti setelah dalam proses pembakaran akan muncul asap dan debu kan. Iya. Nah ini bagaimana nanti kita akan cari pelaksana yang benar-benar mempunyai teknologi yang baik. Artinya batas debu dan asap yang keluar itu kan sudah ditentukan oleh satu ketentuan perundang-undangan, tidak boleh lebih dari 2,5%. Artinya ini pemerintah Batam ini harus lebih agak pendekatan yang lebih dekat ini ke pusat ini untuk bagaimana bisa dapat dari. Iya, saya bingung saya itu sama Pak Wali sama Bu Wali. Ada kalau kita lihat kan beliau kan cukup energik ya, dan ya boleh bilang dekat banget lah sama pusat. Apalagi wakil kita dari Ibu Wali sendiri kan, Ibu Wakil Wali Kota sendiri kan memang boleh dibilang kan ya langsung kan dari Pak Presiden kan. Iya. Dan memang kan beliau kan ini juga lah apa kegiatan yang mau dilakukan itu kan instruksi Pak Presiden. Nah ini Ibu harusnya bantu nih Batam ini ngomong ke Pak Presiden tuh Pak, kami bantulah kami dengan pembiayaan antara itu membiarkan wawasan kegiatan. Maksudnya itu gitu loh. Bu Wali, semoga Bu Wali mendengar ini, Ibu Wakil Wali Kota. Jadi Bang, sesungguhnya apa yang terjadi dengan mekanisme dan jaringan persampahan? Intermezzo ya Bu Wakil. Iya. Bu, izin Bu. Jadi menurut pandangan Abang ini, apa yang terjadi dengan mekanisme jaringan persampahan yang dikelola pemerintah Kota Batam saat ini? Jaringan pengelolaan sampah itu yang pertama ada rumah ya. Rumah, kemudian itu keluar dari rumah tentu ada pemulung. Pemulung dengan apanya kan mereka sortir mana yang masih ekonomis mereka ambil. Nah kemudian selanjutnya sampah yang ada ini akan diambil oleh pihak tertentu untuk dibawa ke TPS. Nah, jaringan besarnya seperti itu ya. Dari TPS mungkin nanti ada juga yang masih bisa memanfaatkannya. Ini akan dibawa ke TPA. Sehingga di TPA itu sudah sangat minimal sampah yang masuk ke sana. Tapi kan ini kalau melihat kondisi sekarang ini kan nggak terjadi. Nggak terjadi. Artinya apa? Sampah itu dibawa langsung ke sana dan banyak pemulung yang adanya posisinya di TPA. Nah, jadi TPA itu makin kayak pasar pagi yang busuk itu. Wah, di situ orang ngambil kertas, di situ orang menjemur plastik gitu. Itu yang saya lihat ya, tipikal TPA di negeri kita ini ya. Di situ orang jemur plastik, nyuci plastik, ada yang ngambil kertas, mengeringkan kertas di situ supaya bisa dimanfaatkan ulang. Nah, jaringan persampahan ini memang harus ditata ulang. Menurut saya ditata ulang. Tapi tidak juga dengan mohon maaf ya kalau mungkin saya tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini dengan katanya akan membangun 3 TPS besar. TPS itu tempat penampungan sampah tapi ini sifatnya sementara ya. Nah, ini akan jadi problem baru. Sementara kita yang punya dulu banyak TPS dan tempat sampah besi yang ditaruhkan di pinggir jalan itu aja masih bermasalah. Ini soal kita
ya kan ada tempat sampah yang dari besi itu Oke. yang langsung diambil ke mobil itu langsung. Oh ya, Nah, ya itu tempat apa namanya ya? bak sampah. Bin apa itu ya? Eh, jadi itu aja kita masih bermasalah karena apa? Regularitasnya itu nggak menjamin gitu, nggak menjamin. Apalagi nanti kalau kan tempat sampah yang besar. Dan lagi kalau terletak di dalam satu wilayah jadikan tempat yang sampah yang besar, ini bahayanya bukan bahaya ya, menurut saya apa namanya? Jeleknya itu akan membuat wajah kota itu juga tidak semakin baik menurut saya, karena nanti semua orang akan, kalau misalkan ditaruh di Bengkong, Ya. kecamatan kelurahan yang di sekitar Bengkong yang sekarang nanti akan jadi city semua, padahal mereka harusnya ada bin-bin yang ada di tiap kelurahan masing-masing. Kalau menurut saya itu memang harus dari dalam rumah itu sendiri, ketika sampah keluar dari rumah itu sudah terpisah. Sudah bisa. Ya, Tapi terpisah. apakah itu bisa dilakukan oleh masyarakat? Nah ini mindset warga yang saya bilang, mindset warga, yang menurut saya sudah agak susah di Batam, karena Batam kan sangat sibuk orang yang kerja industri, yang katanya kota industri kan. Tapi saya lihat juga seharusnya kayak kota-kota seperti kota-kota lain masih bisa jalan kok. Artinya tidak hanya di pemerintahan terkait pengolahan sampah, terhadap masyarakatnya juga harus memberikan edukasi terhadap sampah itu tersebut juga ya Bang ya. Iya. Karena kan banyak juga ini yang masyarakat yang asal buang. Kadang-kadang ya jujur kadang kita Ya. tanpa kita sadari juga diri kita kadang Ya. buang sampah sembarangan nih. Ya. Contohnya merokok, puntung rokok buangan kan udah sampah itu. Jadi Ya. artinya kesadaran masyarakat itu perlu ada juga edukasi dari Ya, dari- levelnya harus kita tingkatkan lagi. Iya. Misalnya, kita sendiri pun harus mengakui bahwa kadang-kadang kita juga sendiri bermasalah dengan itu kan. Iya. Kita nggak komitmen apa. Kita kadang teriak-teriak suara ini, tapi ya di diri kita sendiri kan ini tidak jalan. Tidak jalan. Tapi itu kan mungkin di satu kompleksitas yang kecil. Cuman kalau udah menyangkut sampah dalam volume besar itu memang ya kita harus care. Harus care, dan harus memberikan edukasi. Kalau misalnya kita sendiri sebagai warga memberikan edukasi ke warganya, tapi jangan sampai ribut ya. Iya. Ada Itu kan ada bau Bang. jadi kalau sampai ribut dengan tetangga gara-gara sampah itu kan menyedihkan ya. Karena bau sama nggak diakun Bang. Jadi ribut ya. Jadi artinya perlu perhatian khusus lah untuk sampah ini Bang ya. Harus wajib Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Dan saya melihat Ibu Wakil Wali Kota memang agak lebih lebih kinerja agak lebih kencang ya, lebih eksplosif ya, kan langsung tak. Memang kita lihat di beberapa media timbul Bu Wali turun nih ke lapangan, langsung sidak, apalagi ada permasalahan kuat. Kita lihat wah mantap nih Bu Wakil Wali Kota ini. Ya makanya kalau kita juga harus mendorong kalau bisa itu tadi. Iya. Ini ngomong dong sama Pak Prabowo kan satu partai itu. Bu, izin Bu ngomong dengan Pak Prabowo Bu. Biar dapat dana dan antara kan. Iya. Tapi itu kan perlu anggaran yang sangat besar itu Bang. Kan siapa kan sama dengan antara itu 100 triliun. 100 triliun ya? Iya. Apakah itu untuk berapa daerah itu cukup itu Bang? Ya. Apa lebih? Berarti kan itu nanti secara kontinu kan akan ada evaluasi setiap apa ya. Kan daerah-daerah yang selain mencari partner kerja seperti itu. Nah kalau Batam pun kalau menurut saya kalaupun dana dan antara itu nggak dapat, ya kita harus coba kerjasama dengan pihak swasta. Dan sampah ini duit loh, cuan loh, besar loh. Masa sih banyak manfaatnya dia. Sampah bisa jadi duit. Sampah itu duit bos. Wah mantap juga, banyak tuh sampah di rumah. Iya tapi nggak boleh satu ember. Oh iya. Sampah itu duit. Kalau saya pikir pasti ada lah pengusaha lokal di sini yang mampu bahwa entah nanti mereka berpartner dengan pengusaha nasional ataupun pengusaha dari partner antar negara ya seperti itu. Saya rasa pasti ada lah yang mampu asalkan regulasinya ditata ulang. Ya, regulasi ditata ulang, sistem retribusinya diperbaiki. Kalau sekarang tuh dijemput sama petugas gitu kan, kita kan nggak tahu itu pulangnya seperti apa masuk. Jadi kan
retribusi sampah itu kadang-kadang nggak cukup untuk bayar tipping tipping fee di ini di Iya. TPA. Ada yang Nah, 10.000. itu harus dibaiki ya. Kemudian juga satu lagi yang paling urgent itu teman-teman DPR yang saya bilang ada DPRD lah. Oh, DPRD. Nah, jadi teman-teman DPRD juga harus support. Jangan mereka hanya ingin tipping fee juga dibagi mereka. Waduh. Katanya. Jangan tipping fee juga mereka juga minta bagian dari tipping fee gitu kan. Benar juga itu ya. Iya, karena kalau mereka kan diskusi itu kok, kayak awal saya sampaikan kemarin loh. Iya, iya. Ya, jadi kalau mereka belum duduk orang itu, Belum bisa tuh ya. belum duduk barang itu untuk mereka. Mohon maaf ya kita di pertanyaan sedikit. Iya. Kalau belum duduk barang itu untuk mereka, ini nggak kelar-kelar gitu kan. Semoga tidak terjadi seperti Amin. itu. Sesungguhnya memang harus seperti itu. Harus berpikir komprehensif dan semuanya harus bisa kerjasama untuk satu tujuan Batam bersih. Iya. Nah, Batam bersih. Bu Wali udah kenceng. Pak Wali juga support. Support ya, ya benar. Ini lumayan ya, ini keren ya sekarang. Bu Wali yang kenceng, Pak Wali support. Kalau dulu kan Pak Wali yang kenceng, Pak Wakilnya yang support kan ya. Sekarang Bu Wali udah kenceng Iya, artinya perlu ada kebijakan lagi yang begitu menggoncang mau ya agar terselesaikan. Mungkin begini. Hmm. Perda sampah Perda sampah ya. itu harus diperbaiki. Oke. Jadi banyak klausul-klausul di perda itu memang harus diperketat. Iya. Kemudian retribusi sampah. Iya, iya. Retribusi sampah tidak lagi konvensional. Oke. Kemarin saya sempat buat satu buat kayak kuesioner gitu ya, Yeah. di Google Form itu saya sempat saya ajukan. Nah, katanya apakah lebih baik kita sistem pembayaran sampah kita itu manual seperti sekarang Atau melalui RT/RW ya. atau melalui billing dari spam atau billing dari PLN. Ternyata banyak yang berpikir cerdas itu lebih baik ditarik melalui billing dari PLN ataupun billing dari spam air. Wah, bisa juga itu Bang. Ya, Artinya kan mereka akan bayar itu kan. dan ini kan untuk lossnya cost itu kan kecil Iya benar. ya, ketimbang Topan datang hari-hari kan, wah gue capek, gue tarik dulu lah. Ya, Tapi padahal Bang Topan udah digaji loh untuk itu jalan itu. Tapi itu apakah bisa juga Pak? Hmm. Dengan sampah atau dengan air digabungkan gitu kan? Ya salah satu mana yang ini. Ya sekarang kalau lihat dari ininya dari pengguna listrik dan pengguna spam memang lebih banyak pengguna listrik kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu akan lebih baik ditarik melalui billing listrik. Iya. Karena kalau penggunaan spam itu sekitar 350-an sambungan, kalau listrik itu udah mau 400-an lebih. Iya. Jadi kan itu akan masuknya kan lebih besar kan dari listrik. Ya artinya terkait sampah ini selain pemerintah, masyarakat Batam pun khususnya Batam ya, masyarakat Batam kita harapkan juga kesadaran terhadap pembuangan sampah itu ditingkatkan ya Bang ya. Dan juga pemerintah juga dalam pemerintah nggak boleh kendor nih. Ya, pemerintah nggak boleh kendor. Jadi pemerintah gimana ya saya bilang ya, jangan hari ini semangat besok ya, harus buat gagasan dan terobosan yang efektif agar sampah ini selesailah masalah sampah di Batam, karena ini jadi prioritas awal pelantikan Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota. Mereka dengan semangatnya bilang ini tidak usah masuk program 100 hari kerja atau ini kita ya boleh bilang ini kita utamakan. Wah. Iya pada waktu itu ada sempat saya baca beritanya. Kok tanggal 18 mereka sibuk. Iya. Buat kan nggak berjalan nih. Dari bulan Februari, November stuck nih bareng. Ditambah lagi memang kondisi cuaca, terus kekuatan armada mungkin kan. Padahal udah nambah armada tuh kan. Iya benar. Nambah armada harusnya bisa lebih baik. Apa mungkin nggak Bang, menurut Abang nih di dinas terkait sampah ini, terkait lingkungan ini bagaimana kinerjanya itu? Ya memang kayaknya itu satu kendala juga ya. Dalam arti itu gini. Dulu sebelum tahun 2000 saya sempat jadi PNS
Oh, iya. 20 tahun loh, 20 tahun ya. gitu Pak. Jadi sebelum saya berangkat kuliah S2 itu tahun 2007, kayaknya sebelum nomenklatur baru, dinas kebersihannya dicantelin di dinas lingkungan, dulu mereka dinas sendiri yang besar, Lingkungan dinas kebersihan. dinas kebersihan ya. Nah, dulu dinas kebersihan namanya, Oh, oke. dinas kebersihan dulu itu mereka nggak mampu dulu. Padahal sampah dulu mungkin 450 ton per hari. Sekarang mereka dari kecil, hanya satu bidang di dalam sebuah dinas. Jadi kecil mereka, di organisasinya jadi kecil. Sementara volume sampah nggak besar. Ini nggak sinkron juga menurut saya. Nah, ini bagaimana dikaji ulang mengenai keberadaan organisasi pengelola sampah ini. Kalau bisa kembalikan aja lah menjadi satu dinas tersendiri kembali. Dinas kebersihan gitu. Dinas kebersihan. Iya. Jangan dia hanya satu bidang di dalam sebuah dinas yang. Jadi kalau dulu mereka dinas kebersihan dengan 4 bidang. Nah, kalau ini mereka hanya satu bidang dalam dinas yang gitu besar, dan mereka menjadi kecil itu. Oh, gitu. Ini satu persoalan kalau dari nomenklatur pengelola sampah secara organisasi. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak. Siap. Abang sudah hadir di AMS Batam menyampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami terkait masalah sampah ini. Terima kasih, semoga ada keberlanjutan. Gak bosan Abang kesini nih Bang. Kan datang aja. Siap. Awal pas di Batam kan. Iya. Tapi masih di Batam nih Bang ya. Sih, maksud. Oke. Terima kasih. Halo Sobat AMS, halo warga Batam. Terima kasih sudah membersamai kami di diskusi terkait sampah. Perlu kita sadari bahwasanya kita masyarakat Kota Batam juga harus memperhatikan terkait sampah, terutama untuk diri kita dulu sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena sampah ini bisa mencemari lingkungan. Bagaimana asiknya kita bangun pagi dengan udara yang harusnya kita hirup segar, tiba-tiba tercium sampah, kan gak enak kan? Dan dari segi pemerintah, kami juga mengharapkan agar pemerintah membuat terobosan-terobosan yang baik tentunya ya Bang, agar sampah ini bisa teratasi. Sekali lagi kami pimpinan media serta jajaran redaksi AMS Batam mengucapkan selamat menyambut Natal bagi warga Batam yang merayakannya, dan selamat juga menyambut tahun baru 2026. Semoga tahun baru nanti kita sudah hilang terkait permasalahan sampah. Semoga ya Bang. Semangat 2026 ya. Pak Wali, Bu Wakil, tetap semangat bagi warga yang mudik Natal ini. Bersihkan dulu tuh sampah di rumah biar enggak baunya, rumahnya enggak ini kan untuk kenyamanan kita juga. Ntar pulang jadi nggak bau gitu. Oke, warga Batam, halo warga Batam, semangat, selamat tahun baru 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Like and share, ikuti terus MS Batam.